Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian selalu jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza, Forza Milan. AC Milan baru saja meraih kemenangan besar saat menjamu Glasgow Celtic dalam lanjutan Liga Eropa di San Siro dini hari tadi. Namun kemenangan tersebut dirasa pahit lantaran bek andalannya dibekap cedera. Rossoneri melibas Celtic dengan skor 4-2 di laga tersebut. Bahkan Calhanoglu, Samu Castillejo, Jens Pieter Hug dan Brahim Diaz sukses membawa Milan membalikkan keadaan setelah tertinggal 0-2. Sayangnya kemenangan Milan ini harus dibayar mahal, sebab Simon Kjaer dibekap cedera otot. Pemain asal Denmark tersebut harus ditarik keluar pada menit ke-11. Dia diganti oleh Alessio Romagnoli. Pelatih Milan Stefano Pioli mengaku pusing dengan cederanya Kjaer. Pasalnya Milan kini krisis bek tengah. Hanya Matteo Gabbia dan Romagnoli dalam kondisi fit, sementara Matteo Musacchio dan Leo Duarte masih belum pulih dari cedera. Sebenarnya Kjaer bisa saja terhindar dari cedera otot tersebut andai tidak dimainkan. Hanya saja Pioli merasa sulit mengistirahatkan meski sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan akibat minimnya pemilihan di lini tengah belakang. Kjaer terpaksa main karena Romagnoli sebelumnya mengalami masalah yang sama, kelelahan. Setelah berbicara dengan Alessio, lebih baik tak memainkan dia dalam 3 laga selama sepekan, kata pelatih asal Italia dikutip dari Football Italia. Penampilan gemilang Samu Castillejo di laga AC Milan versus Celtic patut diapresiasi. Lalu apakah ia sebetulnya layak untuk dipertahankan Rossoneri musim depan? Klub raksasa Italia AC Milan baru saja mengalahkan Celtic pada matchday kelima grup H Liga Eropa. Bertanding di Stadion San Siro Jumat 4 Desember 2020, Rossoneri menang dengan skor mencolok 4-2. Kemenangan comeback ini juga mencetak sebuah rekor tersendiri. Diketahui ini adalah kali pertama dalam sejarah klub AC Milan di mana mereka mampu memenangkan pertandingan setelah tertinggal 2 gol terlebih dahulu di level Eropa, baik itu Liga Champions maupun Liga Eropa. Pada laga ini sejumlah pemain pun mencuri perhatian, salah satunya adalah Samu Castillejo. Tampil sebagai starter di pos penyerang sayap AC Milan, Castillejo menunjukkan performa yang sangat baik. Padahal saat ini dirinya tengah diisukan bakal dibuang Milan pada bulan Januari setelah minimnya kontribusi yang diberikan. Namun, laga dini hari tadi seakan mematahkannya. Samu Castillejo pun memiliki 3 alasan yang membuat dirinya layak dipertahankan oleh manajemen AC Milan untuk musim depan. Apa saja itu? Berikut ulasannya. Berbahaya jika dalam top performa, berskill tinggi, flamboyan, gaji rendah. Pada akhirnya ketiga alasan di atas baru berguna apabila Samu Castillejo sanggup mempertahankan performa terbaiknya secara konsisten dan berebut tempat reguler di AC Milan baik itu di Liga Italia maupun Eropa. AC Milan terus berburu pemain yang ingin didatangkannya pada bursa transfer Januari 2021 mendatang. Tak tanggung-tanggung gerbong Real Madrid siap didatangkan Rossoneri. Ya, AC Milan berkeinginan untuk mendatangkan deretan pemain yang mulai tak terpakai jasanya milik Real Madrid. Real Madrid kabarnya akan mendengarkan tawaran yang dilayangkan kepada 4 pemainnya, yakni Isco, Marcelo, Nacho Fernandes, Lucas Vazquez, dan Marco Asensio. Tidak dipungkiri kembali bahwa AC Milan terus berupaya untuk memperbaiki ke dalam skuad mereka. Sederet nama pemain muda bertalenta maupun amunisi kelas wahid dihubungkan bergabung ke San Siro. Rossoneri pun mulai manuver, mereka menjalin komunikasi dengan pemain yang mereka incar. Di antaranya ialah deretan bintang Real Madrid. Bukan menjadi rahasia lagi jika Milan dan Real Madrid memiliki jalinan bisnis yang tergolong baik. Sebagai buktinya adalah Theo Hernandez maupun Brahim Diaz, di mana kedua pemain tersebut sebelumnya didatangkan dari Los Blancos. Dilansir dari laman Sempre Milan, Isco menjadi proyek yang sangat menjanjikan bagi AC Milan. Mulai tak terpakainya gelandang serang asal Spanyol membuat Rossoneri bersedia untuk menampungnya. Namun bukan perkara mudah bagi Rossoneri untuk memboyongnya, mengingat bandrolnya ialah 40 juta euro. Kemudian nama Nacho Fernandes juga lama dikaitkan kepindahannya ke AC Milan. Nacho yang dapat beroperasi sebagai wingback diharapkan menjadi deputi yang sepadan bagi Alessio Romagnoli maupun Simon Kjaer. Lalu ada juga nama Marco Asensio yang posisinya mirip Isco dan Lucas Vazquez. Rossoneri dikabarkan juga menaruh minat pada gelandang muda timnas Spanyol itu.
Di sisi lain, Asensio juga bisa ditempatkan sebagai winger atau penyerang lubang demi menggarasi menit bermainnya. Sedangkan nama terakhir ialah Marcelo. Khusus pemain timnas Brasil itu, Rossoneri tak menginginkan jasanya. Sebagai gantinya, AC Milan berniat untuk menebus Brahim Diaz yang saat ini berstatus pinjaman dibuah menjadi permanen. Namun kembali lagi, untuk merealisasikan proses kepindahan 5 pemain incaran itu, AC Milan harus merogoh kocek yang tak sedikit. Setidaknya 120 juta euro harus diberikan oleh Rossoneri untuk memboyong kelimanya ke Milano, Italia. Hubungan baik yang dimiliki oleh Paolo Maldini dengan presiden klub Real Madrid Florentino Perez nampaknya akan menguntungkan AC Milan. Di sisi lain, Rossoneri kabarnya ingin mewujudkan kepindahan 5 pemain Los Blancos itu dengan cara mencicil biaya transfer. Layak ditunggu bagaimana proses kepindahan 5 amunisi tak terpakai Real Madrid itu ke AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli bisa nampak lebih rileks setelah timnya sukses melenggang mulus ke babak 32 besar Liga Eropa. Stefano Pioli bahkan memberikan komentar candaan pasca kemenangan AC Milan atas Celtic Jumat 4 Desember 2020. Berlangsung di Stadion San Siro, Rossoneri mampu mengalahkan Celtic lewat kedudukan 4-2. Gol-gol yang dihasilkan AC Milan masing-masing menjadi milik Hakan Calhanoglu, Samu Castillejo, Brahim Diaz, dan Peter Hook. Adapun 2 gol balasan dari Celtic dihasilkan lewat Tom Rogic dan Edson Edouard. Pasca pertandingan, Stefano Pioli memberikan komentar candaan mengenai kemenangan timnya. Juru taktik berkepala pelontos itu mengakui bahwa timnya sempat mengujinya lewat 2 gol ketertinggalan lebih dahulu. AC Milan memang dalam 15 menit awal babak pertama tertinggal 2 gol. Namun bak tersengat, AC Milan langsung tampil tancap gas dan memborong 4 gol untuk membalikkan keadaan. Pemain nampaknya menguji saya, tertinggal 2 gol. Apakah saya sudah pulih atau belum sepenuhnya? Canda Pioli dikutip dari laman Football Italia. Terlepas dari hal tersebut, Pioli mengaku bangga atas kinerja timnya. Meskipun banyak mengandalkan pemain muda, namun AC Milan di mata Pioli, pemain AC Milan banyak belajar dan tumbuh menjadi pemain dan tim yang lebih baik. Kami memulai dengan baik, tapi 2 gangguan itu menyebabkan masalah. Ini bisa menjadi momen yang bisa diajar untuk membantu kita tumbuh. Bahkan ketika tertinggal 2 gol, kami harus tetap bermain sebagai tim, yang kami lakukan hari ini. Zlatan Ibrahimovic belum pulih sepenuhnya dari cedera yang membekapnya. Sang singa Swedia masih harus absen membela AC Milan di Liga Italia pekan ini. Ibrahimovic mengalami masalah otot saat Milan mendasak Napoli 3-1 di San Paolo Senin 23 November 2020 pada pekan ke-8 Serie A. Dia ditarik keluar pada menit ke-79 setelah sebelumnya memborong 2 gol ke gawang Napoli. Cedera yang dialami Ibrahimovic membuatnya harus absen selama 10 hari. Akibatnya striker 39 tahun itu tidak diikutsertakan Milan kontra Celtic di Liga Eropa Jumat 4 Desember 2020. Stefano Pioli menyampaikan kondisi terkini yang dialami Zlatan Ibrahimovic usai timnya menang 4-2 atas Celtic. Dia menyebut pemain bintangnya itu belum sembuh dan harus absen lagi di pertandingan berikutnya melawan Sampdoria 7 Desember 2020. Pioli tidak mau ambil resiko terkait kesehatan Ibrahimovic. Dia menegaskan jika ex bintang Juventus, Inter Milan dan Barcelona tersebut adalah pemain sentral di timnya saat ini, yang mana kehadirannya berdampak positif buat rekan setimnya. Ibrahimovic memang tampil gemilang bersama Milan sejak awal musim ini. Dia sudah membuat 10 gol dari 6 laga di Italia, serta menduduki posisi top skor sementara Serie A. Ibrahimovic, kami harus berhati-hati. Ibra adalah pemain penting, bahkan ketika dirinya tidak bermain. Rekan setimnya mengeksploitasi kehadirannya dengan baik, kata Pioli. Dilansir dari Delo Sport. Saya tidak berpikir dia bisa kembali di pertandingan hari Minggu nanti. Anda mesti berhati-hati dengan masalah otot. Lebih baik kalah dalam pertandingan ketimbang kehilangan yang lain, ujarnya. Hasil Liga Eropa ditandai dengan kemenangan AC Milan yang membuat kebahagiaan tersendiri bagi Brahim Diaz. Brahim Diaz turut berkontribusi dalam kemenangan comeback AC Milan atas Celtic yang berakhir 4-2 di San Siro pada Jumat 4 Desember 2020 dini hari. Berkaca pada kemenangan ini membuat kebahagiaan tersendiri bagi Brahim Diaz yang turut menyumbang 1 gol. Pemain pinjaman dari Real Madrid ini berhasil menunjukkan kontribusinya setelah datang dari bangku cadangan. Saya sangat senang berada di sini.
karena saya merasa sangat baik di klub besar seperti Milan, kata Brahim Diaz pada Sky Sport Italia. Saya bermain dimanapun pelatih menginginkan saya. Saya tahu bahwa saya harus meningkat dan saya sangat senang bisa melakukannya di klub ini. Brahim Diaz juga turut mengomentari kehadiran Stefano Pioli setelah menjalani isolasi mandiri selama 18 hari. Stefano Pioli baru saja menyelesaikan isolasi mandirinya setelah dinyatakan positif COVID-19. Kembalinya Pioli sangat positif. Stafnya memungkinkan kami untuk bekerja dengan baik. Kehadirannya memberi kami dorongan ekstra. Kami puas dengan kinerjanya, pungkas pemain berusia 21 tahun tersebut.